kalian akan ditemani oleh Kak Titin dan Kak Siska. Nah, hari ini Kak, tunggu. Ya? Sebelum mulai, tuh kayaknya masih ada yang santai-santai, masih ada yang guling-guling, Iya. Kak. Ayo, siapa yang belum siap untuk mengikuti ibadah pada hari ini? Ayo, Kakak hitung 1 sampai 3 ya. Harus sudah siap. Ambil Alkitabnya, duduk yang manis ya. 1, 2, 3. Nah, gitu dong. Kalau Ayo. sudah siap, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Oke. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya, Kak. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Kita siapkan hati kita untuk memulai ibadah kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dan kami puji, kami bersyukur buat hari yang baru. Kiranya Engkau penuhi kami dengan sukacita, dan saat ini kami ingin memulai ibadah kami. Engkau memberkati Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kak, hari ini ada adik-adik loh akan menemani kita untuk bernyanyi bersama. Adik-adik, Iya. adik-adik mana, Kak? Coba kita cari, Kak. Mana ya? Oh, ini dia. Halo adik-adik. Halo. Adik-adik semangat ya, kita akan memuji Tuhan hari ini. Tapi sebelum memuji Tuhan, kita tepuk Yesus dulu ya. Ayo bareng-bareng. Adik-adik yang di rumah juga ikutin ya. Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus, yes. Wah, kurang semangat, Kak. Sekali lagi ya. Sekali lagi ya, yang kuat suaranya ya. Ya di rumah jangan kalah semangat. Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus, yes. Nah, Kak, supaya lebih semangat kita akan bernyanyi bersama. Dikepak-kepakkan sayapnya, digoyang-goyangkan badannya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Dikepak-kepakkan sayapnya, digoyang-goyangkan badannya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Sekali lagi ya. Dikepak-kepakkan sayapnya, digoyang-goyangkan badannya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Dikepak-kepakkan sayapnya, digoyang-goyangkan badannya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Yeay! Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati bilang hore, hore. Kalau kau suka hati bilang hore, hore. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang hore, hore. Kak, aku punya sesuatu nih
ya. Tada! Wah, bagus sekali. Apa ini, Kak? Ini kado yang akan aku berikan kepada Tuhan Yesus, Kak. Pasti isinya emas ya? Bukan? Itu berlian? Bukan juga. Pasti uang ya? Bukan juga. Lalu apa kalau bukan? Oke, kita coba buka ya, Kak. Nah, ini Kara. Serius nih, Kak? Iya. Kok isinya kertas, Kak? Kak, ini bukan kertas biasa. Ini adalah kado yang terbaik yang akan kita berikan kepada Tuhan. Coba Kakak baca. Apa ini, Kak? Mengasihi orang lain? Oh, aku ngerti nih, Kak. Berarti kita memberikan persembahan kepada Tuhan bukan hanya berupa uang saja ya, Kak? Betul. Tapi bisa juga dengan cara mengasihi orang lain. Lalu ada apa lagi, Kak? Oke, nih Kak, ada lagi Kak. Menggunakan mulutku untuk berkata yang baik. Oh, jadi kalau berkata harus yang baik saja. Ya, Nggak boleh yang nggak baik. Nggak boleh. Ada lagi Kak, ada lagi. Coba baca Kak. Oh, lagi ya. Suaraku untuk memuji Tuhan. Oke. Ada lagi Kak, masih ada nih. Tanganku untuk bermain musik. Nah, lalu Terakhir, Kak. Yang terakhir nih. Oke. Belajar dengan rajin. Nah, adik-adik kalau di rumah harus belajar dengan rajin ya, karena itu juga salah satu kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Wah, ternyata banyak sekali ya. Iya Kak. Bukan hanya memberikan uang saja, tetapi bisa memberikan seluruh hidup kita untuk Tuhan Yesus. Iya Kak, betul sekali. Nah, adik-adik di rumah, siapa yang mulai hari ini akan memberikan pemberian yang terbaik untuk Tuhan? Angkat tangannya. Saya. Wah, banyak sekali kayak yang angkat tangan. Puji Tuhan, luar biasa Biasa. sekali. Nah, sebelum kita sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta. Pendeta. Kita mau siapkan hati kita dulu. Sebelumnya Kita akan bernyanyi bersama-sama. dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Sekali lagi ya. Dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Yeay! Salam anak-anak sekolah minggu GKI Palembang. Nah, tadi kita sudah memuji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya anak-anak sekolah minggu, kita ambil sikap berdoa. Yang di rumah juga boleh berdoa, mengikuti ibu pelan-pelan dalam hati. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan. Kami bersyukur anak-anak sekolah minggu hari ini boleh memuji Tuhan. Mereka juga boleh merasakan sukacita di dalam Tuhan. Dan hari ini anak-anak sekolah minggu walaupun mereka di rumah, mereka mau belajar lagi tentang firman Tuhan, mau membaca firman Tuhan. Berkati anak-anak sekolah minggu supaya mereka juga boleh merasakan kasih Tuhan. Mereka boleh merasakan berkat Tuhan dari firman-Mu yang akan didengarkan hari ini. Kami berdoa Engkau siapkan hati dan pikiran anak-anak kami yang ada di rumah. Hamba-Mu juga berkati ketika menyampaikan firman Tuhan benar-benar berasal daripada Tuhan. Segala kuasa-kuasa kegelapan yang akan mengganggu, mengambil benih-benih firman Tuhan, kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, mengucap syukur kepadamu. Amin. Baik anak-anak sekolah minggu, kita akan membaca firman Tuhan pada hari ini yang diambil dari kitab Markus pasal 12 ayat 41 sampai 43. Tapi kita membaca dari ayat 41 dan 42 saja. Yang di rumah boleh membuka Alkitabnya masing-masing. Kita akan membaca pelan-pelan dan ibu hitung sampai 3 kali. 1, 2, 3. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Nah, anak-anak sekolah minggu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini tema dikatakan pemberian yang terbaik. Ada anak-anak sekolah minggu di sini, ibu mau bertanya kepada adik-adik yang di rumah, kalau adik-adik memberi sesuatu hadiah kepada teman yang sedang berulang tahun, sudah pasti ya, adik-adik pasti memberikan yang terbaik dan yang baik. Nah, itu kepada teman-teman kita, adik-adik sekalian. Nah, tetapi bagaimana dengan kalau kita memberi kepada Tuhan? Sudah pasti adik-adik ya akan memberikan yang baik dan yang terbaik. Nah, anak-anak sekolah minggu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tadi di awal sekolah minggu tadi kakak Titin dan kakak Siska sudah memberikan contoh kan, bagaimana memberikan hadiah kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik tadi perhatikan tidak? Dalam kotak hadiah itu ada kata pemberian kepada Tuhan. Nah, perhatikan dari bentuknya anak-anak adik-adik ya. Dari bagaimana cantiknya, dibungkus dengan baik. Lalu di dalamnya ada tulisan mengasihi orang lain. Nah, jadi adik-adik kesimpulannya di sini, memberi yang terbaik untuk Tuhan bukan hanya memberikan persembahan berupa uang saja, tapi bisa juga dengan melakukan mengasihi sesama manusia. Artinya ketika kita mengasihi sesama manusia, maka adik-adik juga sudah mengasihi Tuhan secara tidak langsung. Contoh, kalau adik-adik melihat seorang pengemis yang benar-benar pengemis, yang miskin, nah kasihilah. Kalau pada waktu itu adik-adik punya uang, mana tahu adik-adik ya, pengemis itu adalah Tuhan Yesus sendiri yang menjelma jadi pengemis. Jadi iman adik-adik pada waktu itu diuji oleh Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kira-kira apa ya yang dibutuhkan oleh Tuhan Yesus? Apakah Tuhan Yesus memberikan suka diberi uang? Bukankah tiap minggu kita memberikan persembahan kepada Tuhan Yesus? Tuhan Yesus tidak membutuhkan uang kita, adik-adik. Kalau kita memberikan persembahan, itu merupakan tanda ucapan syukur dan ungkapan kasih adik-adik kepada Tuhan atas semua berkat yang diberikan kepada adik-adik semua. Yang perlu adik-adik perhatikan, ketika adik-adik memberi harus sesuai dengan firman Tuhan. Itu artinya berdasarkan iman. Hati yang rela mau memberi, bukan oleh karena paksaan adik-adik. Mari kita baca yuk. Dalam 2 Korintus pasal 9 ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan katakan demikian. Demikianlah firman Tuhan berbunyi, ayat yang ke-7, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nah, anak-anak sekolah minggu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita memberi tidak berdasarkan kepada keinginan untuk mendapatkan lipat kali ganda berkat dari Tuhan. Ini adalah ajaran yang tidak baik. Karena kalau kita
memberi kepada Tuhan itu tadi dikatakan sebagai ungkapan syukur kita. Tidak kita ingin mendapatkan berkat-berkat yang berlebih atau berlimpah, adik-adik sekalian. Nah, adik-adik dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan itu melihat hati dan motivasi adik-adik saat memberi kepada Tuhan. Nah, hari ini kita belajar dari yang kita baca tadi firman Tuhan. Dari seorang janda miskin yang memberi persembahan kepada Tuhan. Adik-adik tahu artinya janda? Ya, benar sekali. Janda artinya seorang istri yang ditinggal mati suaminya. Nah, adik-adik sekolah minggu, dari firman Tuhan yang kita baca tadi bahwa Tuhan itu memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti. Di sana ada orang kaya yang memberi dalam jumlah besar dan ada juga seorang janda miskin yang memberi persembahan juga. Nah, pertanyaan anak-anak sekolah minggu, mengapa Tuhan katakan janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua banyak orang, termasuk orang kaya? Karena janda miskin ini memberi dari kekurangannya, anak-anak sekolah minggu. Sedangkan orang banyak, orang kaya memberi itu dari kelimpahannya. Artinya anak-anak sekolah minggu, kalau orang kaya memberi dengan banyak uang, memberi persembahan dengan banyak uang, nah uangnya itu kan masih ada di rumah, masih ada uangnya disimpan di bank, adik-adik sekolah minggu. Nah, adik-adik masih ingat tidak? Berapa kira-kira yang diberikan janda miskin tadi kepada Tuhan? Ya benar, adik-adik ingat, 2 peser, yaitu 1 duit. Nah, peser itu Ibu terangkan dalam kamus Alkitab, bisa ada dibaca dalam kamus Alkitab bagian belakang ya, nanti dibuka di rumah, kamus Alkitab bagian belakang. Di sana dikatakan peser adalah mata uang tembaga Yahudi. Nilai yang paling kecil sama dengan setengah duit. Duit adalah mata uang Yunani. Nilainya sangat kecil anak-anak sekolah minggu. Nilainya adalah 2 peser. Jadi 1 peser itu nilainya sama dengan setengah duit. 2 peser sama dengan 1 duit anak-anak sekolah minggu. Nah, jadi yang ditanya berapa nilai 1 peser adik-adik? Nah, ini yang sekolah bisa menjawab. Jika dijadikan dalam rupiah itu berapa? Nah, kita katakanlah adik-adik sekolah minggu, upah kerja 1 hari itu 1 dinar atau 128 peser. Jika upah kerja 1 hari sama dengan kita katakan 30.000 ya adik-adik ya, maka 30.000 dibagi 128 sama dengan 238 rupiah. Janda miskin ini memberi persembahan 2 peser. Maka nilai persembahannya adalah sama dengan 460 rupiah. Nah, jika dibulatkan menjadi 500 rupiah anak-anak sekolah minggu. Nilai yang sangat kecil sekali anak-anak sekolah minggu. Ada di sekolah minggu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Dapat adik-adik bayangkan coba, kalau nilai 500 rupiah untuk zaman saat ini, coba bisa beli apa adik-adik sekolah minggu? Adik-adik bisa beli kue hanya yang ukuran kecil. Ibu pendeta tanya, kenyang tidak? Tentu tidak kenyang adik-adik. Tapi coba adik pikirkan, uang inilah yang pada waktu itu janda miskin ini yang punya, dan uang 500 rupiah itu diberikan untuk memberi persembahan kepada Tuhan. Dia tidak punya uang yang lain lagi adik-adik sekolah minggu, hanya 500 rupiah pada waktu itu, nilai yang sangat kecil. Tetapi janda ini mau memberikan semuanya kepada Tuhan, artinya seluruh nafkahnya diberikan kepada Tuhan. Janda miskin ini tidak memikirkan besok dia mau makan apa. Apakah dia masih bisa bertahan hidup? Apakah dia bisa mati? Anak-anak sekolah minggu. Karena janda miskin ini tidak punya apa-apa lagi di rumah. Hanya uang itulah 500 rupiah itu yang dia punya. Nah, adik-adik sekolah minggu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa yang mau kita pelajari dari firman Tuhan ini adik-adik sekolah minggu?
Kalau adik-adik tidak punya uang untuk saat ini, diberikan kepada Tuhan. Persembahan bukan hanya berupa uang saja anak-anak sekolah minggu. Tadi kan sudah disampaikan oleh kakak Titin dan kakak Siska ya. Adik-adik kalau tidak punya uang, adik-adik bisa memberikan seluruh hidup adik-adik kepada Tuhan. Adik-adik bisa mempunyai suara untuk memuji Tuhan. Adik-adik bisa punya tangan untuk main musik. Adik-adik punya tangan untuk bekerja, menyapu di gereja, membantu mengepel di gereja, membersihkan gereja. Adik-adik punya mulut untuk berkata-kata yang baik. Artinya adik-adik bisa menghibur ketika teman-teman adik-adik dalam kesusahan. Adik-adik bisa belajar juga dengan baik. Nah, kalau adik-adik tidak bisa bekerja, adik-adik masih bisa punya waktu untuk Tuhan. Artinya waktu itu bisa adik-adik pakai untuk berdoa, membaca firman Tuhan. Adik-adik bisa mendoakan orang lain, mendoakan teman-teman adik-adik sehingga mereka semakin dikuatkan. Dan masih banyak lagi adik-adik sekalian yang bisa adik-adik lakukan untuk melayani Tuhan. Jadi adik-adik sekalian, mulai hari ini mari adik-adik sekolah minggu kita belajar memberi yang terbaik untuk Tuhan. Sebagai tanda ungkapan syukur kita, ungkapan syukur kasih adik-adik kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan sudah lebih dahulu memberikan hidupnya, nyawanya untuk dikorbankan bagi kita semua. Termasuk bagi ibu pendeta dan bagi adik-adik semua. Karena itu mulai sekarang mari ibu juga mau belajar memberi kepada Tuhan terbaik. Adik-adik sekolah minggu juga mari kita belajar memberi yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan memberkati, amin. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih hari ini kami sudah belajar daripada firman Tuhan. Dari seorang janda miskin yang memberi persembahan kepada Tuhan. Dia tidak punya apa-apa lagi Tuhan, hanya uang 500 perak, pada waktu itu nilai nominal sangat kecil sekali. Tetapi itulah yang dia punya, dia berikan kepada Tuhan. Kami juga sebagai anak-anak sekolah minggu, kami juga mau belajar hari ini. Belajar memberi yang terbaik untuk Tuhan. Karena kami merasakan bahwa Tuhan sudah begitu baik dalam hidup kami. Bagi anak-anak sekolah minggu, Tuhan sudah begitu baik. Memberikan kesehatan, kekuatan. Sudah mengorbankan hidup Tuhan Yesus untuk mati di kayu salib untuk kami semua orang-orang berdosa ini supaya kami diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami rindu berkat firman boleh mengingatkan, membuka hati anak-anak sekolah minggu semakin diberkati oleh Tuhan. Di dalam namamu kami sudah berdoa, mengucap syukur kepadamu. Amin. Terima kasih untuk Ibu Pendeta yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Dan sekarang kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau memberikan persembahan kita. Adik-adik bisa scan kode QR yang ada di layar ini ya. Dan juga bisa minta bantu mama papanya yang ada di rumah. Nah, dan kita akan mengangkat pujian kita berilah yang baik. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih hari ini anak-anak sekolah minggu sudah memberikan persembahan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati uang ini untuk dapat dipakai untuk pekerjaan-pekerjaan di rumah Tuhan. Berkati orang tua anak-anak sekolah minggu yang sudah memberikan uang ini untuk diberikan kepada persembahan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Kami rindu Tuhan tetap memberkati anak-anak sekolah minggu dalam situasi corona seperti ini. Biarlah mereka tetap setia dan tetap taat kepada Tuhan. Berkati orang tua mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah seruan doa kami ke dalam tangan-Mu yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari anak-anak sekolah minggu kita merendahkan hati di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya memberkati menyertai semua anak-anak sekolah minggu mulai saat ini sampai Tuhan datang kedua kali. Tuhan memberkati. Amin. Nah adik-adik, kakak nggak bosan untuk ngingetin kalian untuk mengerjakan tugas ya. Jangan lupa mengerjakan tugas ya. Tugas akan dibagikan di WA Group. Yang belum bergabung dengan WA Group bisa klik link di bawah video ini ya. Dan juga jangan lupa terakhir tugasnya ditunggu hari Rabu jam 9 malam. Oke. Nah sekarang waktunya kita lihat Kak tugas-tugas adik-adik yang minggu lalu. Oh iya. Ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Amin. Tuhan memberkati. Dadah. Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Mazmur 90 ayat 12. Ajarilah kami menghitung hari-hari
kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Mazmur 90 ayat 12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Amin. Tiga tindakan yang bijaksana. Berdoa sebelum makan dan berdoa sebelum tidur. Mengerjakan tugas yang diberikan. Tidak egois, terutama pada yang lebih kecil. Tiga tindakan yang tidak bijaksana. Bertengkar dengan saudara. Lupa belajar karena bermain. Membantah orang tua. Shalom. Hari ini Olive akan menyebutkan 3 tindakan bijaksana yang pernah Olive lakukan, yaitu yang pertama, membantu orang tua. Contohnya, memasak, mencuci piring, dan melipat pakaian. Yang kedua, belajar online tepat waktu. Yang ketiga, berdoa sebelum tidur. Selain tindakan bijaksana, Olive juga pernah melakukan tindakan yang tidak bijaksana, yaitu yang pertama, bangun kesiangan. Yang kedua, tidur larut malam. Dan yang ketiga, main HP tidak kenal waktu. Nah, teman-teman, ayo teruskan tindakan bijaksanamu dan tinggalkan tindakanmu yang tidak bijaksana. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Halo teman-teman, saya Mita dari kelas Paulus. 3 tindakan yang bijaksana, contohnya seperti 1. Membantu orang tua. Yang kedua adalah pergi sekolah minggu. Ketiga adalah saling tolong-menolong antara warga negara atau juga teman di sekolah. Lalu, 3 tindakan yang tidak bijaksana, contohnya seperti 1. Bermain HP, 2. Pergi jalan-jalan, dan yang ketiga adalah menonton televisi. Jadi, kita harus selalu bertindak untuk selalu bijaksana di kehidupan kita. Terima kasih. Selamat malam, nama saya Nopri. Saya akan tiga perbuatan bijaksana saya dan 3 perbuatan tidak bijaksana saya. Pertama, perbuatan bijaksana. 1. Menolong orang tua. 2. Menolong orang lain. Dan 3. Mengusulkan solusi di kelompok. Dan perbuatan tidak bijaksana saya adalah membentak orang tua, melawan orang lain, dan acuh tak acuh. Dan sekian itu saja dari saya. Saya Nufridos.
Nopri Sejabat. Selamat malam. Tidak terasa ibadah udah mau selesai nih Kak Siska. Nah, adik-adik jangan lupa ya tetap ibadah sekolah minggu di GKI Palembang hari Minggu pukul 11 siang. Dan jangan lupa subscribe channel ini dan juga tekan tombol notifikasinya. Jumpa lagi Minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.